Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Saya penyuluh kesehatan masyarakat ahli. Hari ini hadir bersama rekan saya Ibu Bidan Elvida Selamatkan dan Ibu Bidan Hotmata. Saya mau jelaskan sedikit kenapa gerakan cegah stunting harus dilaksanakan di tahun 2023. Kami paparkan di sini Bapak Ibu pemerintah desa data stunting Kabupaten Toba per 31 Desember 2022 tidak turun-turun. Padahal secara nasional Indonesia kasus stuntingnya sudah turun. Sumatera Utara turun. Dilihat ke bawah per kabupaten Toba turun. Ini menjadi PR besar buat seluruh pemerintahan Kabupaten Toba. Kenapa tidak turun? Bisa jadi masih banyak masyarakat, bahkan mungkin pemerintah atau perangkatnya yang belum paham apa itu bahaya stunting. Sehingga terkesan begitu lambatnya kasus stunting bisa turun dari Kabupaten Toba. Kecamatan Balige merupakan penyumbang terbesar kasus stunting di Kabupaten Toba. Nah, kita tahu Balige ibu kota Kabupaten Toba. Harusnya dari taraf hidupnya, pendidikannya, pengetahuannya, perilakunya harusnya sudah lebih unggul dibanding kecamatan yang lain. Biasanya kalah karakter orang-orang ibu kota, tapi ternyata tidak. Stunting masih jauh tinggi di Balige. Desa Baruara merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Balige menyumbang cukup besar kasus stunting. Nanti saya tunjukkan datanya per April 2023. Kita bisa sama-sama lihat ya. Sebelum itu saya jelaskan kembali sedikit apa itu stunting. Gagal tumbuh. Namanya sudah gagal. Kenapa bisa gagal? Akibat kurangnya pemenuhan gizi pada anak yang sudah terjadi dalam jangka panjang. Mulai sebelum dia lahir ke dunia ini sudah terjadi pemenuhan gizi yang kurang dari dalam kandungan ibunya. Itu yang terjadi, siklusnya sudah panjang. Gagal tumbuh akibat si anak tadi gizinya cukup tapi sering sakit. Kenapa? Sering kena paparan infeksi penyakit. Kok sering sakit? Bisa jadi karena kebersihan lingkungan rumahnya sangat kurang. Akhirnya anaknya sering sakit. Jatuh pada resiko stunting. Nah, ciri-cirinya sudah tahu. Saya yakin karena ada di sini yang hadir kesehatan. Jika diukur panjang badannya dibandingkan dengan teman sebaya, itu jauh lebih rendah dibanding teman seumurannya. Itu ciri-ciri yang bisa dilihat Bapak Ibu. Ada satu ciri-ciri yang tidak bisa dilihat, yaitu organ otak anak yang masuk dalam kelompok stunting itu tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu yang paling berbahaya. Kalau cerita organ otak itu cerita tingkat bayangkan kalau sebuah bangsa didominasi oleh anak-anak yang kurang cerdas, mau dibawa kemana bangsa ini? Jadi pemikiran kita harus jangka panjang Bapak Ibu ya. Itu dia penyebabnya. Siklusnya panjang saya katakan di awal. Sebelum dia lahir. Biasanya ini dari ibunya dulu. Ibunya ketika remaja biasanya pemenuhan gizinya kurang dipedulikan. Udah yang penting makan sehat. Dia anggap sehat, ternyata tidak. Nah, masuk dia menikah, jadi seorang ibu hamil sama kebutuhan gizinya juga diabaikan. Lahiran ibu hamil yang kondisi anemia itu ada sini yang kelihatan ibu hamil. Ibu hamil kalau biasanya kita selalu sarankan periksa hemoglobin ya kan, sudah diperiksa, ditusuk jarinya, dicek kadar hemoglobinnya. Ya,
Kalau dia anemia, biasanya 23% ketika lahiran anaknya dipastikan stunting. Makanya ibu hamil harus gizinya cukup. Ya, ibu hamil minum tablet tambah darah selama hamil. Ya, kalau memang tidak bisa minimal 90 tablet, tapi usahakan selama hamil. Itu untuk anak ibu nanti. Oke, itu dia. Nah, saya cerita fakta tadi, saya udah cerita di awal. Kita nggak turun-turun tinggi sekali, 24,8% itu kasus yang tinggi. Padahal secara nasional sudah di angka 21. Kita masih berkutat di angka 24. Padahal kita tahu pemerintah desa sudah bergerak, kecamatan bergerak, kabupaten bahkan nasional bergerak. Tapi untuk obat tidak bergeming. Jadi salahnya di mana? Ya biasanya perilaku masyarakatnya. Dikasih pun edukasi, dikasih pun pencerahan, dikasih pun mungkin bantuan ada dari desa sedikit, tapi kalau itu tidak kita terapkan dengan baik, tidak kita jadikan contoh yang baik di keluarga kita, memang sulit sekali bergerak angka saat ini. Ibu ya, masalahnya banyak. Tablet tambah darah tidak diminum dengan baik. Saya mau tanya, siapa yang wajib minum tablet tambah darah selain ibu hamil? Yang ibu tahu, wajib, bukan karena sakit. Dia sehat pun harus minum tablet tambah darah. Ada yang tahu ibu? Selain ibu hamil, remaja putih. Jadi ini pengalaman pahit buat bangsa Indonesia. Kenapa kasus kita tinggi? Ini kita tertinggi nomor 5 di dunia, Bapak Ibu. Indonesia, bayangkan dari 200 negara kita tinggi nomor 5. Asia Tenggara kita tertinggi nomor 2 di Asia Tenggara. Kalau Indonesia bukan negara miskin, kita ini negara kaya raya. Saking kayanya kita sering dilirik bangsa lain, makanya kita dijajah sejak dahulu kala. Tapi mereka gampang menjajah kita. Kenapa? Dulu masih banyak masyarakatnya yang kurang cerdas. Kalau itu terulang lagi nanti 30 tahun ke depan, bukan tidak mungkin kita kembali dijajah. Bapak Ibu, jadi ini hati-hati. Ini untuk kelangsungan bangsa Indonesia saat ini. Ini bukan penyakit yang disebabkan virus atau kuman, bukan. Ini akibat gaya hidup penduduk suatu negara. Ingatkan remajanya, Kak, Guru, sudah minum nggak tablet tambah darah? Sekali seminggu cukup. Sekali seminggu. Mohon dibantu anak-anaknya supaya paham. Banyak yang ternyata masih tidak paham, Bapak Ibu. Ketika kami turun ke sekolah, karena tablet tambah darah itu kami titipkan pada sekolah. Kami stok banyak-banyak supaya nggak putus-putus. Ternyata masih ada yang belum minum. Kalau kita tanya masalahnya, simpel, kenapa kamu tidak mau minum? Lupa, Bu. Terus kalau lupa, gimana ya? Gimana, Bu? Udah lupa, dia belum paham ternyata manfaat tablet tambah darah. Diingatkan lagi di rumahnya, Bu. Tablet tambah darah bagi remaja putri itu tabungannya nanti kalau dia masuk menjadi ibu hamil. Dari sekarang harus mengikuti dia. Ya, karena saya katakan pengalaman berharga. Karena remaja berapa tahun yang lalu kita tidak diperlakukan seperti itu. Jadi wajar kadang kasus stunting itu tinggi sekarang. Jadi kita nggak mau kecolongan lagi. Makanya kalau Bapak Ibu pernah lihat Facebooknya Tandang Buhit, kami sekarang paling sering gencar turun ke sekolah. Yang kami kejar itu anak SMP dan SMA. Kami kasih tablet tambah darah, kami edukasi terus. Meskipun seperti itu, tetap saja masih ada yang tidak melakukan. Bantuannya mohon dari keluarga. Banyak nggak minum lupa. Kenapa lupa? Kan harusnya waktu dikasih ibu guru harus diminum. Ya Bu, saya tidak bawa air minum. Jadi saya nggak minum tablet tambah darahnya. Nah, jadi saya bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah Bu, saya kantongin. Nah, saya cuci bajunya. Rusaklah Bu. Saya takut minta sama Bu guru, saya lewat 1 minggu. Seperti itu Bu. Jadi tugas kita apalagi nambah. Pastikan kalau anak sudah masuk usia sekolah, kalau mau berangkat sekolah, bekali air minum. Itu sepele tapi penting sekali Bu ya. Berapa jam dia sekolah, masa nggak dikasih air minum? Masih banyak Bu. Kalau kami turun ke sekolah, satu kelas kami ambil sampel, siapa tidak bawa air minum? Lebih banyak yang tidak bawa air minum. Ayolah Ibu, betul kita sibuk cari uang mulai pagi, tapi tidak salah ingatkan anak itu. Bawa minum. Ibu ya harus bawa air minum. Ibu ya, ini dia. Masih banyak posyandu yang tidak aktif.
dikatakan posyandu aktif itu Ibu, setiap hari, setiap bulan buka. Oke, kurma, aster buka. Kunjungan posyandu Ibu Kader, 1 bulan setiap bulan kalau kunjungan minimal 80%. Kalau misalnya ada 50 bayi balita di aster, tiap bulan minimal harus 40 hadir. Baru masuk dalam kategori posyandu aktif. Jadi jangan asal ada posyandu itu. Anaknya diimunisasi datang setelah itu pulang. Tidak. Nggak datang lagi kalau sudah selesai divaksin. Harusnya sampai 5 tahun dipantau tumbuh kembangnya. Disuruh Ibu Kader BKB, ayo bina keluarga itu. Jangan anaknya nanti sudah masuk ke kasus stunting, Ibu baru keluar-keluar. Enggak. Kalau sudah anak masuk dalam kategori stunting, Ibu, jangan mimpi kita bisa pulih 1 bulan. Enggak, lama. Padahal sebenarnya jauh berapa bulan sebelum dia masuk kasus stunting ini sudah ada tanda-tanda. Hanya Ibu Kader atau keluarganya saling yang tidak perhatian. Biasanya berat badannya tidak naik 1 atau 3 bulan berturut-turut. Itu sudah tanda-tanda mengarah ke stunting. Ibu Kader ketika mengisi buku KMS ingatkan ibunya, Bu, ini si Ucok Tambunan di 3 bulan nggak naik-naik berat badannya. Hati-hati, dia bisa mengarah ke kasus stunting. Seperti itu, Bu. Ibu-ibu bayi balita yang punya buku pinjaman lah. Kalau ke posyandu, bukunya dikasih ke kader, pulang dari posyandu masuk lemari. Kayak jahat. Harus dibaca Ibu ya. Gratis itu dikasih, tapi itu dibayar mahal oleh negara dalam pengadaannya. Harapannya semua keluarga yang ada di Indonesia nggak ada lagi yang tidak tahu informasi kesehatan terkait kesehatan ibu dan anak. Harus jadi keluarga yang cerdas. Ibu, karena sebuah negara yang tangguh lahir dari sebuah keluarga yang tangguh dan cerdas. Itu dia. April 2023, Desa Baruara menyumbang 20 anak masuk dalam kasus stunting. PR kita masih banyak. Ayo kerja keras lagi. Bantu keluarga ini agar anaknya pulih. Bukan dijudge Ibu ya. Bukan malah dihakimi. Enggak. Tidak ada seorang ibu yang suka anaknya masuk dalam kategori stunting. Jadi tugas kita, kader kesehatan, kader BKB, PPPKK desa, tugas kita mendampingi keluarga bagaimana anak ini bisa pulih perlahan-lahan. Dia bisa mengejar ketertinggalannya. Jangan malah diabaikan. Udahlah memang pendeknya mak bapaknya tok Messi. Kasihan anak itu nanti 30 tahun ke depan. Dia mau marah sama siapa? Dia nggak bisa bersaing dengan teman sebayanya. Kita tahu Ibu, zaman sekarang persaingan ketat. Jangankan mencari kerja, mencari masuk sekolah pun sekarang sudah bersaing. Mau masuk SD, SMP unggulan sudah bersaing, apalagi nyari kerja. Kalau kita tidak bekali dengan kecerdasan yang tinggi dari rumah, bagaimana dia bersaing? Yang ada dia akan minder. Aduh, semangatku besar untuk masuk ke SMPA, tapi aku nggak mampu. Sedih. Sebenarnya kalau kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ini kasus nggak akan muncul. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Ya, itu harga mati supaya kita bisa sehat. Nah, ini ada strategi dari pemerintah ABCDE. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kalau pernah jalan-jalan ke Bank BNI depan SPBU itu ada baliho yang besar sekali sebelah kanan. Kalau dari sini kita mau ke Bali G. ABCDE. Ini yang dibuat pemerintah di konsep bagaimana caranya masyarakat itu lebih mudah mengingat sehingga nanti lebih gampang dia menerapkan. Itu harapannya. Diterapkan atau tidak kembali lagi ke Bapak Ibu. A itu apa? Aktiflah minum tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil. Yang B-nya ibu hamil, ayo teratur periksa kehamilannya. Minimal 6 kali selama kehamilan. Tidak boleh kurang, Bu. Dari 6 kali, 2 kali harus USG ke dokter. Ibu sudah USG ke dokter pernah? Ya, terima kasih. Gak usah jauh-jauh ke rumah sakit, Bu. Gak usah repot-repot ambil rujukan. Di puskesmas sudah ada alat USG. Boleh ke sana, Ibu ya. Yang C, ayo cukupi konsumsi protein hewani. Kalau cerita protein hewani, ini cerita lauk pauk. Bisa telur, bisa ikan, bisa daging. Boleh. Kapan ini boleh kita kasih Bapak Ibu? Saya mau tanya. Kapan boleh dikasih lauk pauk pada anak? Mulai kapan boleh dikasih? Mulai usia berapa bulan? Iya, terima kasih. Mulai 6 bulan anak dikasih makan protein hewani.
Tapi faktanya coba saya tanya, banyak kalau saya tanya bu, bubur anaknya isinya apa? Nasi sama sayur, sama wortel, kentang, bayam. Lupa nyebutin lauk pauk. Memang gak ibu kasih, nggak usah lah berjunta tuh malah besar dikit. Nggak usah dikasihkan, kenapa? Katanya alergi. Masih banyak keluarga yang mendengarkan mitos bahwa lauk pauk bisa menimbulkan alergi pada anak. Tidak ibu. Sejak di kandungan ibu pun anak itu sudah harus dapat protein. Dari mana dia dapat? Dari ibu. Apa yang ibu makan, kalau ibu hamil makan tinggi protein, dia dapat. Ya, melalui plasenta ibu tadi, dia dapat makanan. Kenapa protein yang kami unggulkan? Karena untuk otak bisa bertumbuh dengan baik, yang paling banyak dibutuhkan adalah protein. Ya, paling banyak dibutuhkan protein lauk pauk. Makanya anaknya mulai lahiran nanti ASI eksklusif itu 100% proteinnya sudah ada di ASI ibu. Sebenarnya nggak usah lagi pusing-pusing nyari yang lain. Makanya dibilang nggak usah dikasih apapun 0-6 bulan. Kandungan gizi ASI 0-6 bulan bisa memenuhi kebutuhan gizi anak 100%. Terus ngapain ibu repot-repot lagi nambah yang lain? Gratis bu. Itu mahal. Saking mahalnya sampai detik ini belum ada satu pabrik di negara manapun bisa memproduksi ASI buatan. Ada nggak bu? Masih dari sapi. Hanya itu yang masih manusia mampu tiru. ASI belum ada. Kenapa? Luar biasa kecukupannya, luar biasa kandungannya, sangat kompleks. Ya itu ciptaan Tuhan, wajar. Siapa sih yang bisa mengungguli ciptaan Tuhan? Gak ada. Nah kita dikasih gratis, ayo. Yang hamil atau mau nanti rencana hamil, ayo kasih anaknya ASI eksklusif ya bu. Harus dirawat payudaranya, banyak makan bergizi supaya produksi ASINya banyak. Ya. Nah yang D, ayo datanglah ke Posyandu bulan. Jangan hanya siap disuntik, gak datang lagi ya. Harus datang. Ini dia, diingatkan kembali eksklusif air susu ibu. Harus kita laksanakan. Harapannya kelak anak-anak yang ada di wilayah kerja Desa Baruara Media semuanya masuk dalam generasi bebas stunting. Sering kita singkat dengan Gen Basic. Anak kopi si tablet tambah darah bagi remaja putri dan bumil. Bumil harus teratur, periksa kehamilan minimal sebanyak 6 kali. Cukupi konsumsinya si protein hewani, telur ikan daging sejenisnya. Datanglah ke Posyandu, pantau tumbuh kembangnya, eksklusif ASI 6 bulan. Atung soboy kasih samping, warna tua anak koku. Manega daging hago pisang, baru habis sarana. Alai sude nabere kira, ikoni pas matisu. A, B, C, D.